Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak semua? Baik, alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan dipimpin untuk ketua kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Zihni sudah menyiapkan teman-temannya yang lain. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat ya. Oke, sebelum Ibu mulai pembelajaran, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Gak ada? Nihil? Alhamdulillah. Ya, jadi hari ini full masuk semuanya. Oke, berikutnya Ibu akan mengulas sedikit pembahasan materi yang kemarin, yaitu tentang peraturan perundang-undangan. Ya, dan sekarang kita akan memasuki materi mengenai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tadi sudah Ibu paparkan, ya, sudah Ibu jelaskan apa yang akan kita pelajari hari ini. Lalu kita akan memulai pembelajaran ini dengan menyanyikan lagu bersama-sama, lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Ya, siap semuanya ya? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untuk Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu menelaah indikator kesadaran hukum kewarganegaraan dengan benar. Lalu peserta didik mampu menelaah perilaku sesuai peraturan perundang-undangan dengan benar. Berikutnya, peserta didik mampu menyajikan hasil telaah indikator kesadaran hukum warga negara dengan tepat. Yang terakhir adalah peserta didik mampu mempresentasikan hasil telaah perilaku sesuai peraturan perundang-undangan melalui presentasi kelompok di kelas. Jadi nanti mungkin pertemuan kedua kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Ya. Oke, berikut. Apakah kalian tahu fungsi dari traffic light atau lampu lalu lintas? Siapa yang tahu? Ya, sini. Lalu lintas yang warna merah adalah untuk berhenti, yang warna kuning berhati-hati atau bersiap, dan warna hijau adalah jalan. Ya, tepuk tangan untuk sini. Oke, jadi kegunaan dari masing-masing lampu lalu lintas itu ada ya, untuk mengatur proses dari lalu lintas. Berikutnya, materi pembelajaran di sini adalah pembelajaran faktual dan pembelajaran kontekstual. Nah, pembelajaran faktual yaitu banyaknya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Salah satu contohnya yaitu
pelanggaran berlalu lintas. Apa aja pelanggaran berlalu lintas? Nggak pakai helm. Berikut. Adapun tempat pelaksanaan kepatuhan peraturan perundang-undangan. Di sini ada 4. Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Terus ada lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan negara. Berikut, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kira-kira apa peraturan yang ada di lingkungan keluarga? Siapa yang bisa? Ya, silakan. 1. Selalu menjaga nama baik keluarga. 2. Menaati nasihat orang tua. 3. Menghormati anggota keluarga. 4. Melaksanakan tugas masing-masing anggota keluarga. Oke, tepuk tangan untuk teman kalian ya. Ibu minta kalian mengamati video tersebut ya. Lalu kalian akan mengidentifikasi kira-kira apa yang bisa dipertanyakan dalam video tersebut. Oke, itu adalah suatu bentuk yang melanggar peraturan perundang-undangan. Oke, ada yang bisa ditanyakan dalam video tersebut? Ya, ayo Dimas. Apa Dimas pertanyaan yang bisa disampaikan dalam video tersebut? Apa? Ya, apa yang dibahas dalam video tersebut? Ada yang bisa menjawab? Pelanggaran lalu lintas. Itu adalah sebuah pertanyaan-pertanyaan kenapa sih harus melanggar aturan yang ada di masyarakat atau di negara kita. Dan berikutnya untuk menganalisis suatu permasalahan mengenai peraturan perundang-undangan, Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Lalu kalian sudah membuat kelompok ya ini ya. Oke, sudah membuat kelompok. Ibu akan membagikan LKPD ini untuk kalian mengamati gambar tersebut. Lalu kalian menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Setelah itu kalian mencari informasi boleh menggunakan gadget atau handphone, buku paket, dan lain sebagainya itu boleh kalian gunakan. Lalu berikutnya, kalian boleh melakukan diskusi. Jadi kalau misalkan sudah menemukan jawabannya, kalian boleh diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu, kalian buat kesimpulan atau deskripsi dari pertanyaan diskusi yang kalian buat. Dan terakhir adalah presentasi. Oke, ini lembaran ini akan Ibu bagikan ya. Oke, silakan ditulis nama setiap kelompoknya itu siapa saja. Boleh ditulis di lembar pertamanya. Mengamati gambar yang ini, kira-kira yang sesuai sama sama peraturan perundang-undangan yang mana? Yang melanggar peraturan perundang-undangan, coba. Pembelajarannya untuk minggu ini sudah cukup ya, karena jamnya juga sudah habis. Jadi apa yang kalian diskusikan dengan teman-teman kalian per kelompok itu akan dipresentasikan minggu depan atau besok ya. Kita akan bertemu lagi. Lalu berikutnya evaluasi dari pembelajaran hari ini, ada yang tahu? Ayo Iksan, apa Iksan? Evaluasinya adalah kita harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Ya, kita harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Salah satunya apa? Peraturan lalu lintas. Ya, salah satunya peraturan lalu lintas yang kita bahas melalui LKPD. Lalu berikutnya, evaluasi berikutnya itu Ibu sudah kirimkan link lewat grup WA kalian ya, yang akan kalian isi. Kira-kira kalian sudah memahami belum
materi-materi yang sudah disampaikan pada hari ini. Ya, berikutnya dipersiapkan untuk mengumpulkan informasi supaya kalian bisa mengisi LKPD dengan baik. Kalian presentasi sesuai dengan kelompoknya masing-masing di hari berikutnya. Jadi itu saja. Selamat bertemu lagi di lain waktu ya. Oke, silakan boleh pulang. Kegiatan hari ini masih dengan LKPD yang sudah Ibu berikan satu persatu setiap kelompoknya. Bagaimana untuk yang kalian kerjakan, apakah sudah selesai? Ada yang belum sepertinya, coba diselesaikan dulu. Ya, ayo diselesaikan. Apakah sudah selesai kesimpulannya? Kesimpulannya. Nanti yang akan presentasi siapa? Nanti akan maju sama-sama ya, barengan. Tapi nanti yang baca mungkin satu orang. Mungkin akan Ibu mulai siapa yang akan maju terlebih dahulu. Jadi mungkin semuanya akan maju satu kelompok, misalnya kelompok 1. Nah itu semuanya maju. Ya, maju dan ketua kelompoknya sebagai membaca hasil diskusinya. Paham ya? Dan setelah itu ada dari kelompok atau teman kalian yang menanggapi dari hasil presentasi tersebut. Siap? Siap. Semangat? Oke, lanjut. Untuk presentasi pertama akan dibuka oleh kelompok 4. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1, menurut hasil pengamatan gambar 1-6 tersebut menceritakan tentang gambar 1 menunjukkan polisi sedang menyeberangi siswa. Gambar 2, polisi sedang membantu pengendara motor memakai helm. Gambar 3, menaati peraturan lalu lintas. Gambar 4, pengendara motor melanggar rambu putar balik. Gambar 5, melanggar lalu lintas karena menggunakan jalan raya. Gambar 6, terjadi kemacetan karena mengambil jalur busway. Bagus sekali hasil presentasinya ya untuk diskusi kelompok 4. Mungkin ada yang mau menanggapi dari hasil presentasi teman kalian? Oke, Ga, silakan. Jadi saya mau bertanya nih, apa aja sih syarat-syarat agar kita bisa berkendara dengan aman? Oke, tepuk tangan dulu dong. Ini pertanyaan yang bagus sekali nih Sega. Oke, syarat-syarat berkendara dengan baik, betul ya Ga? Oke, siapa yang bisa menanggapi? Syarat berkendara dengan baik apa saja? Mempunyai SIM, harus di atas 18 tahun, dan harus punya STNK, dan memakai helm. Oke, sudah? Iya, itu jawaban yang sangat apik ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan duduk. Ini yang terakhir presentasi, mudah-mudahan ya lebih baik dari kelompok yang lain ya. Kelompok 2, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ini. Kalian lihat ini? Ya, lihat dong. Nah, di sini kan ada gambar 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Yang nomor 1, menurut hasil pengamatan gambar 1 dan 6 tersebut menceritakan tentang atau beri pendapat dan komentar. Nah, jawabannya adalah gambar tersebut menceritakan pelanggaran dan menertibkan hukum. Nah, nomor 2, apakah gambar 1 sampai 6 sudah sesuai dengan indikator sadar hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Berikan pendapat dan alasan. Nah, jawab yang gambar nomor 1. Dan di gambar nomor 1 ini kan ada kayak siswa sedang
menyeberang melewati zebra cross. Nah, ini tuh dia itu berarti sudah menaati peraturan karena mereka sudah menyeberangi jalan menggunakan zebra cross. Jadi kayak mereka nggak seenaknya nyelonong gitu aja, takut kayak ada pengendara yang sedang ngebut. Jadi kan kalau misalnya ada zebra cross kan di situ biasanya juga ada lampu merahnya gitu buat nanti ada orang jalan, waktunya jalan dan waktunya berhenti. Nah, yang gambar 2 itu kan ada ini polisi sedang memasangkan helm kepada seorang ini anak atau ibu-ibu pengendara lah ya istilahnya. Berarti kan dia sebelumnya dia tidak menggunakan helm. Nah, jadi sekian itu dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, penjelasannya sangat spesifik sekali ya. Ya, kira-kira ada yang mau menanggapi? Silakan, Silvi. Kenapa jalur busway dan kendaraan lain itu dipisah? Oke, ini pertanyaannya bagus juga Silvi nih. Kenapa kendaraan yang lain sama busway itu jalurnya dipisah? Ayo silakan dijawab. Jalur busway itu tuh, busway kan biasanya ngebut dan dia itu juga ada nggak ngebut juga sih, tapi kayak dia itu khusus gitu loh, karena kan dia kan ngambil penumpang di halte. Jadi kalau misalnya digabung dengan jalanan kayak motor pengendara lain, motor mobil pribadi itu kayak bakal jadi macet banget gitu loh kalau disatuin sama busway. Dan busway juga kan ngambil penumpang itu nggak sebentar kan, kayak lama dia harus nungguin dulu. Jadi itu penyebabnya jalur busway dan jalur mobil biasa itu dipisah. Terima kasih untuk kelompok 2 atas presentasinya. Oke, silakan duduk. Baik, nanti Ibu akan mengumumkan siapa kelompok yang terbaik dalam mempresentasikan dari hasil LKPD-nya masing-masing. Oke, sebagai refleksi ya, apakah kalian sudah paham dengan pembelajaran kali ini? Paham nggak? Paham, apalagi kita suka dan sering kali berada di lalu lintas. Jadi lebih warning atau lebih hati-hati ya. Untuk pembelajaran berikutnya yaitu tentang kebinekaan. Jadi kita untuk pertemuan berikutnya tentang kebinekaan global ya. Pertemuan kali ini Ibu sangat apresiasi kepada kalian karena sudah berjuang untuk mempresentasikan bagaimana hasilnya biar maksimal. Nah, kali ini sebelum Ibu tutup pembelajaran kali ini, Ibu akan mengumumkan siapa yang terbaik dalam presentasi pembelajaran kali ini. Ibu sudah siapkan hadiahnya? Yang terbaik adalah kelompok 2. Oke, silakan maju untuk kelompok 2 menerima hasil presentasi terbaik di pertemuan kali ini. Ayo silakan kelompok 2. Tanggapannya? Terima kasih buat hadiahnya Bu Diana. Dan buat kalian tadi yang sudah memberikan pertanyaan, terima kasih banyak. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan duduk. Baik, pertemuan kali ini cukup Ibu rasa ya. Semua sudah paham akan pembelajaran mengenai peraturan perundang-undangan melalui lalu lintas. Lalu sekian dari Ibu, silakan untuk Zini menutup pembelajaran kali ini. Ayo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya.